Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham bagus yang akan segera membagi dividen di tahun 2023. Saham apakah saja itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pertama adalah saham BBCA dengan dividen per share 170 yang akan dibagikan pada tanggal 14 April 2023. Dividen yieldnya sekitar 2% jika dibandingkan dengan harga pada saat video ini dibuat. Untuk kinerjanya, BCA menghasilkan profit sebanyak 40,7 triliun di tahun 2022 dan kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. PER-nya sekitar 25,7 kali dengan PBV 4,7, yang berarti harga sahamnya jauh lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 42 dengan ROE 18%, profitabilitas yang sangat baik. Dan karena saham ini merupakan perbankan, otomatis DER-nya di atas 100%. Nah, BBCA juga ternyata dimiliki oleh komisaris dan direksi perusahaan. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini, di mana banyak top manajemen perusahaan yang memiliki kepemilikan atas perusahaan ini. Kemudian untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik sekitar 100%. Saham kedua adalah BBRI dengan dividen per share 231 yang akan dibagikan pada tanggal 12 April tahun 2023. Dividen yieldnya sekitar 4,7% jika membandingkan dengan harga 4.900. Nah, untuk kinerja keuangan, BRI menghasilkan net profit sebanyak 51,1 triliun di tahun 2022 dan kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. PER-nya sekitar 14,5 dengan PBV 2,4 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 25 dengan ROE 17%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Sama seperti BCA, BRI juga dimiliki oleh komisaris dan direksinya, dan hal ini bisa menjadi poin plus saat teman-teman melakukan analisa karena top manajemen perusahaan punya kepemilikan atas saham mereka sendiri. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 44,1%. Saham ketiga adalah BBNI, di mana punya dividen per share 392 yang akan dibagikan pada tanggal 14 April tahun 2023. Dividen yieldnya sekitar 4,25% jika dibandingkan dengan harga saham 9.225. Untuk kinerja keuangan, net profitnya sekitar 18,3 triliun pada tahun 2022, dan kinerja di tahun 2022 juga menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. PER-nya 9,3 kali dengan PBV 1,2 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 25 dengan ROE 13%. BNI juga menghasilkan rasio profitabilitas yang sangat baik. Nah, sama seperti BRI dan BCA, saham ini juga dimiliki oleh komisaris dan direksi perusahaan, sehingga hal itu bisa menjadi poin plus saat teman-teman melakukan analisa. Untuk kinerja harga saham, dalam 5 tahun terakhir sudah naik 11,8%. Saham keempat adalah BMRI, di mana membagi dividen per share sebanyak Rp529 yang akan dibagikan pada tanggal 12 April tahun 2023. Dividen yieldnya sekitar 5,04% jika kita membandingkan dengan harga saham 10.500. Untuk kinerja keuangan, net profitnya 41,1 triliun, di mana kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. PER-nya 11,9 dengan PBV 2,1 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 28 dengan ROE 17%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Nah, sama seperti sebelumnya, BMRI juga dimiliki oleh komisaris dan direksi perusahaan, sehingga hal ini bisa menjadi poin plus saat teman-teman melakukan analisa, karena top manajemennya punya kepemilikan yang cukup signifikan atas saham ini. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik sekitar 42,3%. Saham berikutnya adalah Bank Mega atau kode saham Mega, di mana membagi dividen per share 241 yang akan dibagikan pada tanggal 28 Maret tahun 2023. Dividen yieldnya sekitar 4,76% jika dibandingkan dengan harga saham 5.075. Untuk kinerja keuangan menghasilkan profit sebanyak 4,05 triliun di tahun 2022. Tapi sayangnya, kinerja keuangan di tahun 2022 belum bisa sebaik di tahun 2021. PER-nya sekitar 14,7 kali dengan PBV 2,8 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 36 dengan ROE 19%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Nah,
Untuk kepemilikan saham komisaris dan direksi, jika teman-teman melihat data RTI ini terkesan kosong. Tapi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa komisaris utama yaitu Bapak Chairul Tanjung merupakan pemilik dari Bank Mega ini sendiri. Sehingga, bisa dikatakan komisaris utama merupakan pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 183%. Saham berikutnya adalah Arna dengan dividen per share Rp55 yang akan dibagikan pada tanggal 29 Maret. Dividen yieldnya sekitar 5,72%. Untuk kinerja keuangan berhasil mencetak net profit Rp576 miliar, di mana kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. PER-nya 12 kali dengan PBV 3,9 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari book value per share-nya. NPM 22 dengan ROE 31%, angka yang bisa dikatakan sangat baik, apalagi DER-nya masih di bawah 50% dengan angka 41% saja. Saham ini juga dimiliki oleh top manajemennya, dalam hal ini Bapak Tandian Rustandi dengan kepemilikan sebanyak 37,3%. Untuk kinerja harga saham sudah naik 165% dalam 5 tahun terakhir. Saham berikutnya adalah ESA di mana membagi dividen per share 45 yang akan dibagikan pada tanggal 5 April tahun 2023. Dividen yieldnya sekitar 4,78%. Mereka berhasil mencetak net profit sebanyak Rp2,1 triliun, di mana kinerja pada tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Sebagai catatan, saham ini pernah membukukan kerugian pada tahun 2020. PER-nya sekitar 7,4 dengan PBV 2,9 kali, yang berarti harga sahamnya lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 18,9 dengan ROE 39,4%, angka yang bisa dikatakan sangat baik, dan DER-nya juga sudah cukup wajar meskipun sudah mendekati angka 100%. Saham ini juga dimiliki oleh top manajemen perusahaan yang bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 443%, kenaikan yang sangat signifikan. Saham terakhir adalah BBTN di mana membagi dividen per share Rp43,3 yang akan dibagikan pada tanggal 14 April. Dividen yieldnya sekitar 3,57%. Mereka berhasil mencetak net profit 3 triliun di tahun 2022, di mana kinerjanya di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. PER 5,6 dengan PBV 0,66 kali, yang berarti harga sahamnya jauh lebih murah dari modal per lembarnya. Dan BBTN ini menjadi satu-satunya saham dari 8 saham yang kita bahas yang punya PBV di bawah 1 kali. NPM 10% dengan ROE 11%, angka yang bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak spektakuler. BBTN juga ternyata dimiliki oleh top manajemennya, baik itu komisaris maupun direksi perusahaan. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Dalam 5 tahun terakhir, sayangnya masih turun 53%. Di mana pernah mencapai angka 3.200, tapi sekarang berada di angka 1.215. Nah, demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai jurnal nabung saham, simulasi dollar cost averaging, dan cara prediksi dividen yang bisa kamu gunakan. Selain itu, apabila kamu ingin mempelajari cara analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detail selengkapnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Dan ada juga file Excel yang berisi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.